Apa pusat alam semesta? Pandangan Teologia bersama saya, Deklarasi Fotis Mela. Pemikiran Galileo Galilei tentang matahari sebagai pusat tata surya bertentangan dengan ajaran Aristoteles maupun keyakinan gereja bahwa bumi adalah pusatnya. Bisa dilihat dalam Wikipedia. Berbicara tentang keyakinan gereja, sangat menarik untuk ditelusuri, setidaknya dari sudut pandang Alkitab. Dalam Alkitab, Wahyu 1 ayat 1 tertulis, "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa." Artinya, sebelum alam semesta tercipta, Allah Maha Ada. Lalu dalam Yohanes 1 ayat 1, di situ tertulis, pada mulanya, di sini dimaksudkan sebelum alam semesta dijadikan, adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pernyataan bahwa yang berfirman adalah pencipta, dan dari firman-Nya juga segala sesuatu yang tadinya tidak ada, ex nihilo menjadi ada, eksis. Lalu dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga, di situ tertulis, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan, yaitu matahari, bulan, bintang, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan ciptaan lainnya. Lalu lanjut dalam Yohanes 1 ayat yang keempat, dalam Dia atau Allah ada hidup, dan hidup itu terang manusia. Artinya, Allah sumber kehidupan, Allah sumber terang. Terang diidentikan dengan hidup dan gelap dengan kematian. Di sini bisa dijelaskan sebab sebelum segala sesuatu dibentuk, kehidupan manusia dan alam semesta, khususnya dalam Kejadian 1 ayat 2 tertulis, bumi belum berbentuk dan kosong, uneternal life, yaitu alam atau dimensi kehidupan manusia. Di sini belum eksis. Tetapi kehidupan kekekalan telah eksis, telah ada. Sebab Allah sumber hidup maha ada, Allah Alfa dan Omega. Dan kata gelap gulita menutupi samudra raya, yaitu alam atau dimensi di luar kehidupan fana manusia. Alam atau dimensi yang tidak tersentuh, yang tidak dapat dilihat, yang tidak dapat dijelaskan oleh alam atau dimensi kehidupan manusia. Alam atau dimensi di luar kehidupan fana manusia dijelaskan dengan alam kematian, atau dengan kata lain, gelap. Hanya Dia, hanya Allah, yang membuat segala sesuatu hidup. Tanpa terang atau tanpa Allah, manusia dan ciptaan lainnya mati karena hanya gelap gulita, hanya kegelapan, hanya kematian yang ada. Kematian berada dalam alam atau dimensi di luar jangkauan alam nyata atau alam manusia. Alam yang bisa dilihat dan disentuh, gelap gulita, adalah sesuatu yang hanya Allah, pencipta atau sumber kehidupan, satu-satunya yang berkuasa dan yang memahaminya dengan jelas. Kehidupan diawali dengan penciptaan alam semesta dan isinya. Sesuatu yang tadinya ex nihilo menjadi ada atau eksis sejak diciptakan oleh Allah. Jadi, jikalau berbicara tentang bumi sebagai pusat alam semesta atau sumber alam semesta, maka hal itu bertentangan dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Sebab tertulis dengan jelas,
Allah adalah pusat alam semesta, sedangkan bumi dan ciptaan lainnya adalah satu bagian dari satu kesatuan universum alam semesta. Tanpa matahari, tanpa bulan, tanpa bintang, dan lain-lain, tak ada kehidupan di bumi. Bumi pun bergantung pada ciptaan lainnya, misalnya matahari, sinar matahari. Lalu bergantung juga pada sinar bulan di dalam mempengaruhi pasang surutnya permukaan air laut dan lain sebagainya. Intinya, ciptaan lainnya pun bergantung pada bumi, juga manusia yang hidup di dalamnya. Dan bumi pun bergantung pada ciptaan lainnya. Dari semua penjelasan ini, Allah, pencipta, adalah sumber dari kehidupan universum ini. Sebab tanpa Allah, bumi maupun ciptaan lainnya, keseluruhan universum ini sekali lagi tidak ada atau ex nihilo. Dalam Alkitab, Kejadian 1 ayat 1 sampai pasal yang kedua, dengan jelas memperlihatkan apa pusat alam semesta ini. Apakah matahari, bumi, atau Allah? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, di situ tertulis, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jikalau kita membaca keseluruhan kitab Kejadian 1 dan Kejadian 2, maka pertanyaan seperti apa pusat alam semesta ini tak perlu lagi kita perdebatkan. Simak juga dalam Yesaya 66 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Di situ tertulis, Allah, pencipta langit dan bumi adalah pusat alam semesta. Sebab di situ tertulis, beginilah firman Tuhan, langit adalah tataku, bumi adalah tumpuan kakiku. Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi. Lalu dalam Roma ayat 11 ayat yang ke-36 di situ tertulis, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dari Allah, oleh Dia, oleh Allah, dan kepada Dia, kepada Allah. Bagi Dialah, bagi Allah lah, kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi jelas, sekali lagi, Allah lah sumber alam semesta dan segala isinya. Demikian, Tuhan memberkati.